Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Di video kali ini kita mau membahas latihan soal tentang turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan soal ini merupakan bentuk-bentuk soal yang sering keluar dalam tes perguruan tinggi dan biasanya digabungkan dengan materi yang lain, terutama limit fungsi. Nah, di sini kita hanya akan membahas 5 soal saja, dan untuk latihan-latihan yang lain kalian bisa mencari soal-soal di buku-buku atau di internet sebagai latihan. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Kita mulai dari latihan yang pertama. Jika Y sama dengan 3 sin 2X tambah 3, tunjukkan bahwa Y aksen 2 tambah 4Y sama dengan 0. Ini artinya turunan kedua ya. Kita buat dulu solusinya. Y sama dia dengan 3 sin 2X ditambah 3. Oke. Turunan pertamanya atau Y aksen sama dia dengan 3 dikali turunan dari sinus adalah cos 2X ditambah 3 dikalikan turunan yang di dalam kurung, kan gitu. Berarti turunan dari 2X tambah 3 adalah 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 kosinus 2X tambah 3. Inilah dia Y aksennya. Sekarang kita cari dulu Y aksen 2, atau dengan kata lain turunan keduanya. Kita turunkan kembali ini. Turunan dari cos ingat adalah minus sin. Berarti ini hasilnya adalah minus 6 sin 2X ditambah 3 dikalikan turunan dalam kurung. Berarti turunan dari 2X tambah 3 adalah 2. Minus 6 dikali 2 jadi minus 12 sin 2X ditambah 3. Sehingga bisalah kita cari Y aksen 2 tadi. Y aksen 2 ditambah 4Y. Apakah hasilnya akan sama dengan 0? Coba kita lihat. Y aksen 2 minus 12 sin 2X ditambah 3 ditambah 4 dikali Y-nya tadi adalah 3 sin 2X ditambah 3. Oke. Sama dia dengan minus 12 sin 2X ditambah 3 ditambah 4 dikali 3 12 sin 2X tambah 3. Nah, di sini sudah sama-sama sinus, berarti bisa kita jumlahkan. Minus 12 ditambah 12 hasilnya adalah 0. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa Y aksen 2 ditambah 4Y sama dengan 0 dan dia tertunjuk. Nah, sekarang kita lihat latihan 2. Diberikan G theta sama dengan theta kuadrat sin theta dengan G theta tidak sama dengan 0. Tunjukkan bahwa G aksen 2 theta per G theta sama dengan 2 per theta kuadrat tambah 4 per theta kotangan theta kurang 1. Nah, sama seperti yang tadi, G aksen 2 theta itu artinya adalah turunan keduanya. Kita mulai dari G theta sama dengan theta kuadrat sin theta. Oke, ini dia berarti dalam bentuk U kali V. Ingat, di sebelumnya sudah kita pelajari bahwa apabila Y-nya adalah dalam bentuk U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Dari sini U-nya berarti sama dia dengan theta kuadrat, maka U aksennya adalah 2 theta, sedangkan V-nya jadi sin theta, V aksennya adalah cos theta. Sehingga bisa kita buat bahwa G aksen theta itu nanti sama saja dia dengan U aksen V. Berarti 2 theta sin theta ditambah UV aksen theta kuadrat cos theta. Nah, disinilah dia G aksennya. Tapi ingat, ini masih hanya G aksen, sedangkan yang di sini yang ada ditanya adalah G aksen 2, berarti turunan kedua. Turunkan lagi berarti turunan pertamanya ini. Ini juga dalam bentuk U kali V, ini juga U kali V. Oke, yang ini dia U-nya, yang ini dia V-nya. Sedangkan di sini, yang inilah dia U-nya, yang inilah dia V-nya. Maka G aksen 2 theta langsung saja kita buat
U aksen, kita langsung masukkan ke rumus ya. U aksennya berarti turunan dari 2 theta adalah 2 sin theta ditambah U. Kita buat 2 theta. V aksen turunan dari sin adalah cos theta. Ditambahkan. Kalau yang ini U kali V berarti U aksen V turunan dari theta kuadrat 2 theta cos theta ditambah UV aksen yaitu theta kuadrat dikalikan dengan turunan dari kosinus theta min sin theta. Sama dia dengan 2 sin theta, 2 theta cos theta tambah 2 theta cos theta adalah 4 theta cos theta tambah dikali negatif berarti jadi minus theta kuadrat sin theta. Inilah dia G aksen 2 tetanya. G aksen 2 theta per G theta sama dia dengan, kita masukkan ini G aksen 2 nya yaitu 2 sin theta ditambah 4 theta cos theta dikurang theta kuadrat sin theta per G tetanya tadi adalah theta kuadrat sin theta. Nah, kita pisah satu persatu, ini bagikan dengan ini ya. 2 sin theta per theta kuadrat sin theta ditambah 4 theta cos theta per theta kuadrat sin theta dikurang theta kuadrat sin theta per theta kuadrat sin theta. Ingat sinusnya kita boleh habiskan berarti tinggal dia 2 per theta kuadrat ditambah kosinus per sinus adalah kotangen theta. Tetanya habis berarti tinggal 4 per theta. Ya, dikurang ini bisa habis berarti hasilnya dia 1. Maka coba kita lihat, tunjukkan bahwa yang ini tadi 2 per theta kuadrat 4 per theta kotangen theta kurang 1 sudah sama dia dengan yang di bawah sini. Berarti dia tertunjuk. Coba kita lihat contoh soal nomor 3 atau latihan nomor 3. Jika FA sama dengan 2, F aksen A sama dengan 1, GA sama dengan minus 1, dan G aksen A sama dengan 2, maka nilai dari ekspresi ini adalah. Nah, kalau untuk mengerjakan soal yang seperti ini, bisa kita gunakan dari atau dengan dalil L'Hopital, di mana dengan dalil ini dikatakan limit X menuju A dari suatu fungsi fx per gx apabila dia 0 per 0. Ingat ya, apabila dia 0 per 0 maka ini bisa kita selesaikan dengan cara menurunkannya. Berarti menjadi limit x menuju A atau mendekati A dari f aksen x per g aksen x. Dan apabila dia masih tetap 0 per 0, turunkan lagi, turunkan atas, turunkan kedua sampai dia tidak bentuk 0 per 0. Nah, berarti dari sini tinggal kita turunkan limit x mendekati A dari turunan dari gx dikali fa. Karena kita menurunkannya dia terhadap x, berarti fa-nya kita anggap sebagai konstantanya. Maka hasilnya adalah g aksen x dikali fa dikurang, berarti yang ini dia sebagai konstantanya, ga dikalikan dengan f aksen x per turunan dari x adalah 1, turunan dari minus a adalah 0. Maka dari sini tinggal kita masukkan nilainya, ganti setiap x-nya dengan a, sehingga kita peroleh g aksen a dikali fa dikurang ga dikali f aksen a per 1. Nah, sampai di sini saya rasa sudah bisa. Sama dia dengan G aksen A tadi hasilnya adalah 2, FA-nya sama dengan 2, dikurang GA-nya hasilnya adalah minus 1, F aksen A-nya hasilnya adalah 1. Per satunya sudah pasti habis ya. Sama dia dengan 4 kurang-kurang, berarti jadi tambah 1, hasilnya sama dengan 5. Sehingga optionnya adalah yang C. Sebagai latihan selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Misalkan F1 sama dengan 2, F aksen 1 sama dengan minus 1, G1 sama dengan 0, dan G aksen 1 sama dengan 1.
Jika hx sama dengan fx dikalikan dengan cos gx, maka h aksen 1 sama dengan berapa? Nah, coba kita lihat dulu. Hx tadi sama dia dengan fx cos gx. Berarti dari sini bisa kita lihat dia dalam bentuk u kali v. Inilah dia sebagai u-nya, yang ini dia sebagai v-nya. Berarti h aksen x sama dia dengan u aksen v ditambah u v aksen, sama dengan u aksennya. Lihat, turunan dari fx adalah f aksen x, v-nya cos gx, ditambahkan u-nya fx, dikalikan v aksennya turunan dari cos, berarti adalah min sin gx, dikalikan dengan turunan dari gx adalah g aksen x. Maka tinggal kita masukkan di sini, yang diminta tadi adalah h aksen 1. H aksen 1 ganti semua x-nya dengan 1. Berarti f aksen 1 kosinus g1 ditambahkan f1 dikalikan dengan min sin g1 dikalikan dengan g aksen 1. Kita masukkan nilai-nilainya. F1 tadi f aksen 1 tadi adalah minus 1, kosinus g1 sama dengan 0, ditambahkan atau langsung saja kalikan dengan negatif ini, kurang f1 adalah 2, sinus g1 tadi adalah 0, dikalikan dengan g aksen 1 yaitu 1. Kosinus 0 ingat sama dengan 1, berarti 1 dikali minus 1 adalah minus 1. Sinus 0 sama dengan 0, berarti dikali berapapun ya tetap 0, maka hasilnya adalah minus 1. Sehingga option yang kita peroleh adalah yang D. Sekarang coba kita lihat soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan akar x tambah 1, nilai dari ekspresi limit h mendekati 0 dari f3 ditambah 2h kuadrat dikurang f3 kurang 3h kuadrat per h kuadrat. Nah, di sini kita tetap menggunakan dalil L'Hospital tadi. Berarti tinggal kita turunkan limit h mendekati 0 dari turunan dari f3 tambah 2h kuadrat adalah f aksen 3 tambah 2h kuadrat dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Berarti kita turunkan dia terhadap h. Berarti hasilnya adalah turunan dari 2h kuadrat, berarti 4h, dikurang turunan dari yang f3 kurang 3h kuadrat adalah f aksen 3 dikurang 3h kuadrat dikalikan turunan yang dalam kurung yaitu minus 6h per h kuadrat. Turunan dari h kuadrat adalah 2h, sama dia dengan, nah kalau sudah seperti ini ada h, di sini juga ada h, berarti boleh kita sama-sama bagikan dengan 2h, maka kita peroleh limit h mendekati 0 dari ini di 4h dibagi 2h jadi 2 f aksen 3 ditambah 2h kuadrat dikurang-kurang berarti jadi tambah 6 dibagi 2 maka hasilnya adalah 3 f aksen 3 dikurang 3h kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan atau gantikan hanya dengan 0, maka 2 f aksen 3 tambah 0 berarti dia 3 ditambah 3 kurang 0 yaitu 3 f aksen 3 ya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5 f aksen 3. Nah, ini dia yang mau kita cari. Lihat fx sama dia dengan akar dari x tambah 1. Maka untuk mencari f aksennya, saya ingatkan kembali dulu di kelas 11 sudah pernah juga dipelajari bahwa apabila fx sama dia dengan akar dari gx, maka f aksen x-nya adalah g aksen x per 2 akar
3x. Nah, ini aja digunakan ya, biar lebih gampang nanti, dan bisa kalian gunakan untuk seterusnya kalau dia dalam bentuk akar. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa f aksen x-nya sama dia dengan turunan dari x tambah 1, yaitu 1 per 2. Tinggal kita ulangi lagi fungsinya. Oke. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa ini nanti akan sama dia dengan 5 dikali f aksen 3. F aksennya tadi adalah ini, tinggal kita masukkan atau gantikan x-nya dengan 3. Berarti bisa kita peroleh 1 per 2 akar 3 tambah 1. Sama dia dengan 5 dikali 1 adalah 5 per 3 tambah 1, 4. Akar 4 adalah 2. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah 5 per 4 atau option E. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan soal kita. Semoga bisa membantu ya. Apabila ada pertanyaan bisa dibuat di kolom komentar. Dan tidak lupa juga saya ingatkan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Silahkan di-share ke teman-temannya jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik.